Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara memulai menulis bab 1. Teman-teman sekalian, kalau cara menulis bab 1, saya yakin teman-teman sudah tahu bagaimana caranya, sistematikanya, ya. Jadi itu pasti sudah dikuasai. Yang jadi persoalan adalah bagaimana ini mulainya gitu ya. Karena biasanya pada teman-teman yang merasa kurang siap ya secara mental. Kalau ilmu mungkin sudah siap ya, namanya mau nulis skripsi, pastilah dari awal masuk kuliah udah tahu bahwa skripsi adalah merupakan salah satu syarat ya kelulusan. Nah, jadi topik ini adalah diperuntukkan bagi teman-teman yang masih bingung gimana sih ini mulainya gitu ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba membantu teman-teman untuk caranya mungkin beda dari yang pada umumnya. Yang penting teman-teman punya bab 1 ya. Jadi setelah menonton video ini teman-teman harus punya bab 1. Nggak usah mikirin mutunya, nggak usah mikirin wah ini kurang bagus, ini gimana ya kalau nggak pantas. Udah nggak usah dipikir dulu. Yang penting utamanya adalah teman-teman punya bab 1. Jadi saran saya pada saat menonton video ini sambil membuka laptopnya ya, supaya selesai menonton video ini kemudian 1 jam kemudian punya bab 1. Ya, itu tujuannya ya. Jadi kalau kita lihat pengantarnya dulu ya, kita lihat bab 1. Bab 1 itu pendahuluan ya. Nanti bab 2, bab 3 dan bab 4 kemudian diakhiri dengan kesimpulan di bab 5. Nah, bab 1 ini adalah artinya bab sebagai pintu bab berikutnya. Jadi kalau ukuran berat-beratan nih, berat mana gitu ya, pada umumnya ya berat di bab 1, karena memang ada latar belakang masalah yang itu harus fokus ya, harus tajam. Kalau latar belakangnya sudah difahami, itu kesananya udah lancar gitu. Jadi kesimpulannya bab 1 dulu kita mulai punyai ya, miliki, baru kesananya akan mudah. Nah, baik teman-teman sekalian, isi dari bab 1 yang pendahuluan itu adalah latar belakang masalah ya, kemudian B, identifikasi masalah, C, pembatasan dan perumusan masalah, D, tujuan penelitian, E, manfaat penelitian, dan yang F adalah penelusuran hasil-hasil penelitian yang relevan. Saya menggunakan sistematika ini ya, meskipun nanti sesuaikan aja dengan sistematika di kampus masing-masing. Misalnya dari bagian A sampai E itu saya kira hampir sama, tapi yang F ini ada yang meletakkannya di bab 2, yaitu penelusuran hasil-hasil penelitian. Ada yang meletakkannya di bab 1. Nah, pada kesempatan ini saya menggunakan yang format diletakkan di bab 1, penelusuran hasil-hasil penelitian yang relevannya ada di bab 1. Nah, baik teman-teman sekalian, langkah yang pertama ya, jadi dibuka laptopnya, kemudian teman-teman menulis dengan angka Romawi 1 ya, bab 1 dengan huruf kapital. Pasti udah tahu lah ya kalau format penulisannya. Jadi saya nggak akan menjelaskan lagi ya, supaya efisien waktunya. Jadi langkah pertama, siapkan tempat ya, sesuai kebutuhan dari isi bab 1 tadi. Jadi setelah teman-teman mengetik bab 1 pendahuluan, lalu siapkan A sampai F tadi, diketik dengan kepala judul masing-masing. Ya, sudah selesai itu dari A sampai F, kemudian pada latar belakang masalah ya kan, itu buatlah latar belakang masalah. Nggak usah dipikirkan harus seperti apa, berat lah, bingung mulainya dari mana. Apa yang terbersit di dalam pikiran teman-teman tulis.
Nggak mungkin lah nggak ada, kan udah belajar dari semester 1 sampai semester 5 misalnya. Sekarang anggap saja semester 6 ini misalnya, atau semester 7. Pasti udah punya, dengan bahasa kamu sendiri aja. Ngetik ya, udah. Apa isinya? Saya sudah membuatkan banyak video tentang latar belakang masalah ya. Ketiklah sesuai dengan apa yang kamu pikirkan pada saat itu. Tidak usah terlalu berpikir terlalu rumit ya. Disederhanakan, sudah diketik. Jadi misalnya kalau dipikirkan apa yang sudah ada di dalam pikiranmu, ketik. Kalau belum ada, banyak buat garis-garis besar pada setiap paragraf. Nanti misalnya mau dibuat 4 paragraf, yang ke-1 apa, yang kedua apa, yang ketiga. Terus bagaimana Bu kalau saya lagi buntu banget, belum ada latar belakang masalahnya di kepala juga? Ya udah, lewatin aja, kosongin, nggak apa-apa ya. Jadi tulis saja paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Udah ada tuh kan isinya ya. Udah, lewatin. Sekarang masuk ke identifikasi masalah. Kan judulnya udah punya. Lalu nanti ada masalah, Bu saya judulnya belum di ACC. Ya udah, nggak apa-apa, bikin aja ya. Persoalan ACC nanti nomor 2, bikin judulnya kan sudah. Nah sekarang diidentifikasi masalah. Buatlah identifikasi masalahnya. Misalnya ada 4 ya. Loh Bu gimana, kan belum bikin latar belakang masalah. Nggak apa-apa. Kalau memang ada yang lebih mudah di kepalamu identifikasi masalahnya, bikin aja 4. Bisa jadi setelah mengidentifikasi masalah, kemudian ada ide menulis latar belakang, naik lagi kerjanya, nggak apa-apa begitu. Jadi tulis 4, identifikasi masalah yang sesuai dengan judul yang direncanakan itu apa? 1, 2, 3, 4. Terus ada lagi misalnya, Bu gimana ya identifikasi masalahnya aja saya belum ngerti. Ya udah, tulis 1. Terus yang paling jelek misalnya, aduh Bu ini blank banget, saya nggak bisa nih, nggak tahu nih Mas. Ya udah, tulis saja dengan numerikal 1, 2, 3, 4. Nah, pokoknya ada isinya di bagian identifikasi masalah. Beres ya. Tapi mudah-mudahan sih kamu bisa lah, apa aja salah juga nggak apa-apa, nanti diperbaiki lagi. Sekarang yang ketiga, pembatasan dan perumusan masalah. Nah, kan masalah itu banyak. Kamu misalnya di bagian pembatasan masih bingung, udah lewatin. Tapi di perumusan pasti udah ngerti lah. Kan namanya udah punya judul tadi direncanakan. Nah, lalu rumuskan. Gampang, merumusan masalah itu dengan pertanyaan dan diakhiri dengan tanda tanya. Misalnya, apa yang dimaksud dengan ini misalnya. Atau faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab, atau faktor pendukung, atau bagaimana misalnya. Lalu yang terakhir, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dengan Y misalnya. Kalau misalnya Bu saya nggak tahu, saya taunya yang terakhir aja nih. Ya udah, tulis yang terakhir 1, 2, 3, kosongin yang keempat. Apakah terdapat hubungan yang signifikan? Nah sudah, jadi berarti bagian C sudah ada. Bagaimana cara menulis perumusan masalah itu juga saya sudah sediakan banyak video, insya Allah bisa menulisnya dan harus bisa ya. Sekarang yang D, tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu adalah selaras ya dengan perumusan masalah. Kalau perumusan masalah pakai pertanyaan, pakai tanda tanya. Kalau tujuan pakai pernyataan ya. Jadi misalnya tadi apakah faktor-faktor penyebab terjadinya apa misalnya ya. Lalu tujuannya untuk mengetahui atau menganalisis atau mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya gitu ya. Jadi kalau masalah pakai pertanyaan, kalau tujuan pakai pernyataan. Ini juga sudah banyak contohnya ya. Sekarang yang E, di bagian E itu ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini pasti bisa lah, isi aja semuanya. Ada 2 bagian besar, yaitu manfaat, boleh juga bagiannya 3, saya ambil contoh 3. Yang pertama,
secara akademis formal manfaat dari skripsi itu adalah syarat kelulusanmu. Itu bisa dilihatlah dari contoh-contoh. Yang kedua, bagi kebutuhan praktis ya, berkaitan dengan penelitian gitu ya. Kemudian misalnya penelitiannya pola asuh, itu praktisnya adalah memberikan satu wawasan kepada para orang tua untuk memilih pola asuh yang tepat, misalnya begitu ya. Lalu yang ketiga adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Insya Allah di bagian E itu teman-teman bisa menulisnya dengan baik ya. Nah sekarang yang F. F itu adalah penelusuran hasil-hasil penelitian. Ini juga bagaimana caranya, itu ada videonya. Biasanya sih yang dibutuhkan antara 4 sampai 5, cukuplah ya, maksimal 5 jurnal yang berkaitan dengan judul yang direncanakan kita. Lah saya belum dapat 5 Bu, saya baru dapat 1. Ya udah 1 itu diketik ya, syukur-syukur dapat 3 misalnya. Jadi ketika sampai di F, kamu cancel dulu ketiknya, lalu lari ke Google atau kemana kamu cari tuh ya. Kalau di rumah ada ya alhamdulillah, kalau enggak udah cari di internet jurnal yang berkaitan dan relevan dengan hasil dengan rencana penelitianmu. Ketemu 1, ketik. Ketemu 2, ketik. Terus sampai 5. Nah, di akhirnya itu dibuat kesimpulan. Maka dengan demikian berdasarkan hasil penelusuran hasil penelitian terdahulu, berdasarkan penelusuran hasil penelitian terdahulu, maka judul penelitian yang saya rencanakan layak dilaksanakan, misalnya kayak gitu ya. Nah jadi itu juga sudah ada videonya, kamu pelajari aja, isi. Jadi kalau misalnya 4 atau 5 ya, nggak usah terlalu banyak, tapi kalau 3 terlalu sedikit. Biasanya sih ya itu tadi 4 atau 5. Jadi kata kuncinya, laptopmu jangan ditutup ya selama membuat bab 1 ini, agar termotivasi untuk terus menulis bab 1. Beres kan punya ya. Jadi siapa yang punya bab 1? Saya udah punya gitu ya. Apakah sudah lengkap 100% atau belum, itu nggak jadi masalah. Apakah latar belakangnya masih kurang bagus, nggak jadi masalah. Yang penting kamu menggembirakan dirimu, memotivasi dirimu, aku sudah punya bab 1. Padahal kalau dilihat kan masih bolong-bolong tadi. Yang penting sudah punya bab 1. Daripada ditulis latar belakang masalah, kemudian plek, diem aja latar belakangnya, nggak jadi-jadi, nggak naik-naik ke bagian yang identifikasi masalah, ke perumusan, ke tujuan, ke bagian-bagian yang lain. Jadi jangan mandek di latar belakang ya. Saya tahu dan saya paham bahwa menulis latar belakang itu adalah bukan persoalan yang sederhana dan bukan persoalan yang mudah. Kecuali kamu sudah terbiasa membuat makalah-makalahmu itu secara individual dari semester 1 sampai semester 5, itu dengan sungguh-sungguh dan kerja keras, insya Allah sudah terlatih ya. Nah tapi kalau yang belum memang agak berat ya. Jadi mulailah aja dulu, nanti juga semangat, banyak membaca dan banyak mencoba ya. Jadi jangan diam tanganmu di bagian latar belakang, lagi stuck, lanjut aja ke bagian berikutnya ya. Yang penting 1 jam sudah punya bab 1 ya. Nah jadi selamat mencoba, semoga lancar dan sukses. Kata kuncinya jangan menunda bab 1 ya. Karena bab 1 itu adalah pintu masuk ke bab 2, bab 3 dan seterusnya. Kalau kamu memikirkan gimana ya ini cara bikin bab 1, nggak ngerti mulainya, ini sudah saya bantu ya. Jadi apa yang dipikirkan nggak usah terlalu menggayut-gayut di sini. Lepaskan yang berat, lakukan hari ini. Buka laptopnya, buat covernya, tulis judulnya, biarin belum di ACC juga nggak apa-apa. Mulailah menulis latar belakang, identifikasi, pembatasan, perumusan, dan seterusnya, diakhiri dengan
penelusuran hasil-hasil penelitian. Bagaimana cara melengkapinya? Nanti kalau udah kamu semangat, udah punya bab 1, insya Allah kamu dengan sendirinya akan terus melengkapi. Ketika sudah selesai, datanglah ke pembimbing untuk didiskusikan. Harapan saya 1 atau 2 kali bimbingan, mudah-mudahan bab 1-mu sudah bisa diterima dan di ACC ya. Direvisi nggak apa-apa, nanti juga akan berjalannya waktu kamu makin tambah pintar, tambah bagus bab 1-nya. Demikian bagaimana cara memulai. Jangan lupa ya, kata kuncinya di sini adalah video ini menyemangati untuk memulai sehingga kamu merasa sudah memiliki bab 1. Aku sekarang sudah punya bab 1. Itu yang paling penting ya. Membuka kemacetan dalam diri karena merasa terhambat oleh hal-hal yang kamu pikirkan, sesuatu yang menakutkan, sebetulnya tidak ada apa-apa. Insya Allah coba tulis dan kerjakan apa yang saya sampaikan ini. Ada sesuatu yang dirasakan, tulis di kolom komen untuk berbagi pengalamanmu. Terima kasih, selamat mencoba, semoga sukses. Hari ini kamu harus punya bab 1. Pikirkan di kepala, ya, di pikiran kita, hari ini saya harus punya bab 1. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.